YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, atap ruang tunggu kelas ekonomi Stasiun Surabaya Pasar Turi ambruk. Ruangan pun ditutup dan akan segera diperbaiki. Ruang tunggu kelas ekonomi masih digaris polisi. Pelayanan penumpang ekonomi pun dialihkan ke ruang eksekutif. Perbaikan atap ambruk sepanjang 7 meter akan segera dilakukan. Ambruknya atap tidak mengganggu jadwal keberangkatan kereta ekonomi dari dan ke Surabaya. Atap ruang tunggu Stasiun Pasar Turi ambruk kemarin malam. Atap menimpa sejumlah tenan makanan. Beruntung pemirsa, tidak ada korban jiwa karena aktivitas di ruang tunggu ekonomi 2 Stasiun Surabaya Pasar Turi sudah tidak ada. Polisi masih mengumpulkan barang bukti dan menyelidiki penyebab ambruknya plafon di Stasiun Pasar Turi. Jelang Hari Raya Idul Fitri, kepolisian bersiap untuk berjaga di ratusan titik perbatasan daerah. Polisi memastikan warga tidak mudik sehingga mobilitas warga terbatas. Namun pemerintah justru menganjurkan agar warga cukup berwisata di daerah masing-masing. Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan larangan mudik mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Operasional angkutan darat, laut, dan udara pun dibatasi sehingga meminimalisir mobilitas warga. Jika ingin berpergian dari tanggal 6 hingga 17 Mei, warga harus memenuhi syarat-syarat seperti memiliki surat perjalanan dinas, kedukaan, ibu hamil, dan kunjungan orang sakit. Surat bebas COVID-19 dan wajib isolasi mandiri selama 5 kali 24 jam. Silaturahmi dianjurkan menggunakan metode online dan jika melanggar akan dikenakan sanksi. Tujuan pelarangan agar angka COVID-19 tidak meningkat. Mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara kita dan juga diri kita sendiri dan seluruh masyarakat. Namun ada masyarakat tidak setuju dan pasrah akibat kebijakan ini. Sebenarnya berat sih, kasihan juga ya. Apalagi ini kan perantauan, kadang-kadang cuma mukmennya itu cuma lebaran untuk silaturahmi ke orang tua. Kalau buat kebaikan nggak apa-apa lah, biasa aja, setuju aja. Tapi kalau buat keburukan jangan, ya. Mobilitas antar daerah memang dibatasi, namun ada potensi kerumunan di tempat wisata. Karena pemerintah mengizinkan lokasi wisata beroperasi selama liburan. Anjuran berwisata di daerah masing-masing pun disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena yang pasti akan ramai sekali dikunjungi, karena dengan peniadaan mudik ini, spot-spot yang sudah jadi favorit seperti Ragunan, Ancol, Kota Tua, Setu Babakan, Taman Mini, dan begitu banyak spot-spot pariwisata dan budaya yang ada di wilayah DKI termasuk Monas. Untuk memastikan warga tidak mudik, kepolisian akan menyekat arus lalu lintas di 333 titik yang disebar di 8 provinsi yang ada di Indonesia. Mudik sudah dilarang, namun berwisata juga harus menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di saat pemerintah mengeluarkan larangan mudik Idul Fitri, Gubernur Nusa Tenggara Barat justru menegaskan membolehkan masyarakat yang ingin mudik Lebaran. Apa pertimbangannya? Kita akan tanyakan langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, ada Bang Zulkifli Mansyah. Selamat siang, Bang Zul. Selamat siang. Baik, Bang Zul, apa pertimbangannya sehingga warga Nusa Tenggara Barat diizinkan untuk mudik, Bang? Jadi pertama ya, tidak mungkin kebijakan di Nusa Tenggara Barat ini berbeda dengan kebijakan pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya juga kaget juga ketika ada viral bahwa seakan-akan Gubernur NTB memperbolehkan mudik ke NTB. Benar konteksnya itu sebelum Jumatan kemarin itu kita ngobrol-ngobrol dengan para wartawan, benar-benar ngobrol gitu. Dan Idul Fitri di masa pandemi ini kan bukan sekarang saja, tapi sejak tahun yang lalu sudah terjadi. Nah, prakteknya karena wilayah kami ini kecil gitu, itu agak ribet ngaturnya kalau orang yang tinggal di Mataram
tapi keluarga besarnya ada di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur yang tidak terlampau jauh. Kemudian ada yang menutup jalan, membatasi, justru menghadirkan kepanikan yang baru dan mencari-cari jalan yang lain. Ada lagi teman-teman kita yang jadi petani musiman di Pulau Sumbawa misalnya, yang kadang-kadang untuk mengunjungi keluarganya cuma itu momentumnya, akhirnya ketika dilarang berlebihan malah melakukan tindakan misalnya di luar batas kewajaran, numpang di balik truk dan lain sebagainya, yang justru dari segi kesehatan juga sangat mengganggu. Nah, karena itu tentu protokol kesehatan tetap harus ditegakkan, gitu. Tapi pada daerah-daerah yang tidak terlampau jauh, misalnya, tidak mungkin kita akan mengatakan tidak boleh walaupun perbatasan kabupaten kota, gitu, karena jaraknya memang dekat-dekat. Jadi konteksnya memang semata-mata kemarin itu internal di dalam Pulau Lombok sendiri. Makanya saya termasuk yang terkejut ketika namanya dunia sekarang ya, Bang Zul, malah viral secara nasional. Bang Zul, berarti Anda dalam kata lain memperbolehkan mudik lokal ya? Mudik lokal ini memang nggak bisa dihindari kalau di dalam Nusa Tenggara Barat ini, karena memang wilayahnya kecil. Ya, justru kemarin itu kita coba ketika Idul Fitri yang lalu ya, itu dicoba diatur secara strict, justru yang hasilnya ada ledakan yang terkena virus COVID ini. Baik. Tentu kita akan berkonsultasi gimana bagusnya ya supaya pesan dari pusat itu kita laksanakan, tapi tidak menghadirkan kerumitan-kerumitan baru yang tidak kita inginkan. Baik, kami konfirmasi sekali lagi, artinya pemudik yang dari luar Nusa Tenggara Barat, misalnya dari Pulau Jawa atau dari Kalimantan, dari Sumatera, tidak boleh ke NTB, ya Bang Zul? Ya saya kira begitu ya, karena walaupun mereka ingin ke NTB kan tidak ada pesawat, tidak ada moda angkutan yang akan melayani. Nah kemarin itu kita memang konteksnya sedang membicarakan tentang praktek yang ada di Pulau Lombok sendiri dan juga mungkin yang ada dari Pulau Sumbawa, karena wilayah kita relatif lebih kecil. Baik, lalu apa yang dilakukan pemerintah NTB sendiri untuk menekan tingginya lonjakan angka mudik, karena takutnya diizinkan mudik lokal justru malah akan mendorong peningkatan angka COVID-19? Tentu para bupati, wali kota itu sudah melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan yang ketat, gitu, menghindarkan kerumunan, termasuk menutup sementara tempat-tempat wisata itu sudah dilakukan. Cuman kemarin itu aja karena memang mungkin isunya seksi, gitu, kemudian viral secara nasional. Padahal sebenarnya di sini ya sebenarnya biasa-biasa saja. Kita sedang mencari cara supaya pesan dari pusat itu kita laksanakan, tapi masyarakat yang ingin mudik yang tidak terlampau jauh itu sebenarnya tidak mengalami kesulitan juga. Kalau pemberlakuan karantina untuk mudik lokal sendiri apa juga Anda berlakukan? Kalau masalah karantina ya, sekarang kalau tenaga dari luar, terutama karena banyak tenaga kerja dari luar negeri, itu kita ada karantina di sini dan semua prosedur prosesnya berjalan baik, nggak ada masalah sama sekali. Baik. Nah, bagaimana dengan wisata? Ada beberapa warga mungkin yang mengatasnamakan wisata untuk menuju ke Nusa Tenggara Barat, apalagi Nusa Tenggara Barat banyak destinasi wisatanya. Bagaimana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyaring mana yang akan mudik, mana yang akan wisata? Zul. Dalam prakteknya ya, para wisata di NTB, di Lombok, di Sumbawa itu selalu terbuka. Dan alhamdulillah protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan baik ya. Cuman kadang-kadang walaupun tempat wisata itu buka, misalnya ya karena penerbangan sedikit, ya jumlah penumpang terbatas, jadi tetap sepi. Nah, tapi kalau di hari raya, memang ya kerumunan itu tidak diperbolehkan. Nah, saya kira kepolisian termasuk Satgas COVID di NTB ini cukup ketat, cukup tegas, sehingga memang kerumunan itu dihindarkan dan mulai terbiasa dengan pola hidup yang baru. Masyarakat sekarang bermasker, menghindari kerumunan itu sudah jadi budaya baru, kebiasaan baru. Bang Zul, kemarin Anda sempat viral ya bahwa mengatakan bahwa rindu biarkan mengalir. Ini mengesankan bahwa pemerintah memperbolehkan mudik. Apa respon pemerintah pusat dengan adanya viral ini? Apakah ada teguran dari pemerintah pusat? Kalau teguran sih enggak ya, tapi setelah dikasih penjelasan, mereka mengerti. Memang sekarang sosial media ini kan susah dikontrol juga ya. Sehingga konteksnya tidak terekspresi secara keseluruhan. Sehingga yang ditangkap sepotong-sepotong. Dan memang ya, kalau dalam prakteknya ya,
petani-petani kita yang kalau momentum bertemu keluarganya pas lebaran saja, kalau dilarang secara berlebihan itu akan ada cara-cara yang di luar akal sehat kita terjadi. Nah, oleh karena itu mungkin diatur saja secara baik supaya mudik lokal ini betul-betul mentaati protokol kesehatan, betul-betul mentaati juga apa yang dianjurkan oleh pemerintah pusat, tapi pada saat yang sama kerinduan itu bisa terdistribusi di semua tempat. Baik, terima kasih Bang Zulkifli Mansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita harapkan meskipun ada mudik lokal di sana, namun ini tidak membuat angka COVID-19 di Nusa Tenggara Barat meningkat. Terima kasih Bang Zul. Ke informasi berikutnya pemirsa, 2 pekan jelang larangan mudik, jumlah penumpang belum meningkat signifikan. Namun ada saja warga yang memilih mudik lebih awal. Seperti di Bandara Soekarno-Hatta, ditemukan warga yang sengaja mudik lebih awal. Alasannya agar bisa mudik lebih santai dan tidak terburu-buru. Berdasarkan data dari Angkasa Pura, keberangkatan didominasi keberangkatan domestik sebanyak 75% dan keberangkatan internasional sekitar 25%. Antisipasi lonjakan yang diprediksi terjadi jelang 6 Mei 2021, PT Angkasa Pura terus meningkatkan protokol kesehatan dan keamanan di bandara. Langsung saja kita pantau kondisi terkini bersama Vito Erlangga di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang Vito, daerah mana saja yang paling ramai diserbu pemudik? Ya baik, selamat siang Deta dan Wilson. Dapat kami laporkan memang berdasarkan pemantauan kami sejak pukul 8 pagi hari tadi, nampak sejumlah warga atau calon penumpang pesawat ini nampaknya mulai melakukan aktivitas mudik lebaran. Mereka memilih untuk mudik lebih awal menjelang adanya pelarangan oleh pemerintah yang rencananya akan diberlakukan pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Mereka memilih untuk mudik lebih awal dikarenakan salah satunya adalah dikarenakan mereka mengantisipasi adanya potensi lonjakan calon penumpang pada H-7 jelang tanggal 6 Mei, serta beberapa calon pemudik juga memilih untuk mudik lebih awal dikarenakan mereka sebelumnya pada tahun sebelumnya ini tidak bisa melakukan mudik karena ada aturan regulasi larangan mudik pada Lebaran tahun kemarin. Kemudian Deta dan Wilson, para calon pemudik ini juga mereka sudah mempersiapkan sejumlah persyaratan seperti tiket pada jauh-jauh hari dan mempersiapkan syarat perjalanan seperti tes antigen dan tes PCR, yang mana seperti kita ketahui bahwa ada beberapa wilayah yang mewajibkan para penumpang pesawat ini untuk membawa hasil tes PCR, antara lain yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kemudian terkait dengan pertanyaan Anda tadi bahwa untuk mayoritas penumpang pada hari ini adalah mereka menuju ke wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan ke wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan data dari PT Angkasa Pura sendiri menyebut bahwa pada hari ini tercatat sebanyak 214 penerbangan di Terminal 2 atau keberangkatan domestik dengan total penumpang sebanyak 19.712 penumpang. Yang mana dari data ini berdasarkan penuturan dari PT Angkasa Pura sendiri masih tergolong normal atau tidak ada lonjakan yang cukup berarti jelang pelarangan mudik yang mulai diterapkan pada 6 Mei mendatang. Artinya data ini masih tergolong normal dan masih sama dengan aktivitas atau jumlah penumpang pada masa pandemi COVID-19. Kemudian dari pihak PT Angkasa Pura sendiri memprediksi bahwa lonjakan penumpang pesawat ini bisa saja terjadi pada H-7 jelang 6 Mei atau seminggu sebelum 6 Mei, tepatnya pada penghujung April. Dan saat ini dari pihak PT Angkasa Pura sendiri menyebutkan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus untuk menyiapkan kesiapan operasional dan fasilitas serta memperketat implementasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 selama di Bandara Soekarno-Hatta. Kembali ke Anda. Vito Erlangga melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta.
Pemirsa, beribadah sambil bercocok tanam, kenapa tidak? Nah, kami akan hadirkan laporan langsungnya dari Masjid At-Taqwa di Sunter, Jakarta. Tetaplah bersama kami.